mencuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Sebelum kita masuk pada pembelajaran seperti biasanya, kita awali dengan doa. Untuk itu saya minta ketua kelas bisa memandu doa. Disilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama yang keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita lanjut untuk mengecek kehadiran. Ketua kelas yang tidak hadir siapa? Ada 6 orang. Oh iya, ada 6 orang. Hari ini yang tidak hadir, nanti sebentar nama-namanya kita catat, Ibu ambil. Kita langsung saja pada materi. Hari ini kita kembali ketemu dalam pembelajaran matematika yang juga wajib. Pada pembelajaran kemarin adik-adik sudah belajar tentang penyajian data. Penyajian data ada dalam bentuk grafik, ada lagi yang masih ingat? Selain grafik, ada dalam bentuk ada histogram, apa lagi? Penyajian data kan ada beberapa, ada dengan grafik ada yang diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Terus ada yang dalam bentuk histogram, ada lagi yang dalam bentuk poligon, frekuensi, dan yang terakhir juga ada yang juling kiri, juling kanan. Itu disebut apa? Oke, jadi kembali dibuka lagi ya materi-materi yang kemarin. Dan hari ini kita lanjutkan dengan materi ukuran pemusatan data. Untuk kompetensi dasarnya masih tetap yang sama dengan kompetensi dasar yang pada minggu kemarin, yaitu masuk pada KD 3.2 dan KD 4.2. Pada hari ini kita langsung tampilkan saja kegiatan pembelajarannya. Tujuannya apa? Tujuan kita belajar materi hari ini yaitu ukuran pemusatan data. Itu apa? Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa main, modus, dan median. Untuk menganalisis ukuran pemusatan data disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana main, modus, dan median. Jadi ini akan kita pelajari pada hari ini. Kita lanjutkan, ini uraian materinya. Dalam pembicaraan sehari-hari sering kita mendengarkan kata-kata seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Atau sering juga jangan salah. Rata-rata orang yang datang di pesta itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Atau sering juga ada kata-kata rata-rata orang yang menonton sinetron pada jam 8 itu sesudah makan malam. Jadi kita lihat istilah rata-rata di sini.
statistika, namun sudah sangat familiar. Jadi rata-rata ini sudah sangat familiar dituturkan atau diucapkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini manfaatnya mengapa kita belajar ukuran pemusatan data ini. Lanjut. Dalam ukuran pemusatan data, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah rata-rata atau mean dalam data berkelompok. Karena rata-rata data tunggal itu kalian sudah pelajari di SMP. Jadi di SMA kita masuk pada rata-rata data berkelompok. Rata-rata atau mean data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama dengan rumus X rata-rata sama dengan jumlah F1 kali X1 dibagi dengan jumlah F1 sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 dan seterusnya sampai ditambah Fn kali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik dan seterusnya tambah Fm. Keterangan untuk X1 itu adalah nilai tengah kelas ke I. Saya kelas pertama, kelas kedua dan seterusnya sampai kelas ke N. Sementara Fi itu adalah frekuensi kelas ke I. Kelas pertama, kelas kedua dan seterusnya sampai kelas ke N. Terus yang berikut D dengan cara simpangan rata-rata. Jadi ada 3 cara kita untuk menentukan rata-rata mean data berkelompok. Yang kedua itu cara simpangan rata-rata atau rataan sementara. Untuk menentukan rataan sementara, X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah dengan jumlah F1 atau Fi dikali Di dibahagi jumlah Fi. Dengan keterangannya X rata-rata sementara itu adalah rataan sementara adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi perhatikan, X rata-rata sementara itu adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Sementara Fi adalah frekuensi kelas TI. Tergantung kelasnya mana, kelas pertama, kelas kedua dan seterusnya. Terus Di adalah selisih setiap kelas tengah dengan rataan sementara atau D1 itu sama dengan Xi dikurangi dengan X rata-rata sementara. Yang ketiga dengan cara pengkodean atau cara coding. Cara coding adalah rumusnya X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah dengan P kali jumlah Fi kali UI per jumlah Fi dikali dengan panjang kelas atau bisa juga panjang kelas dulu baru dikali dengan jumlah Fi kali UI per jumlah Fi. Jadi P ini boleh kita pindahkan ke sebelah atau di sini. Jadi tergantung biasanya di rumusnya ada. Dengan keterangan X rata-rata itu adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi ingat itu. X rata-rata sementara itu adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Fi adalah frekuensi kelas I. P itu sama dengan panjang kelas. U1 atau UI sama dengan kode dengan ketentuan. Ingat, U1 itu sama dengan 0. Kode bulat negatif, kalau dia yang negatif berurutan dia mulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi dari 0 ke 1 itu 0. Terus ke kiri dia negatif mulai min 1, min 2, min 3. Ke kanan dia mulai positif. Kode bulat berurutan positif berarti mulai dari 1, 2,
3 dan seterusnya untuk kelas sesudah kelas X rata-rata sementara. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh soal. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan yang tadi, 3 rumus tadi, yaitu rumus umum MEN, B rataan sementara, C metode pengkodean. Ini datanya mulai kelas pertama 31 sampai 35 frekuensinya 4 dan seterusnya sampai kelas yang ke 6 ya, 7. Itu adalah 61 sampai 65 frekuensinya 2. Ini soal kita akan mencari rumus umum median, rataan sementara dan cara pengkodean. Sekarang perhatikan bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Jadi yang pertama kita menambahkan kolom, ada 2 kolom, kita tambahkan kolom XI. XI itu apa tadi? Nilai tengah daripada data yang ada. Jadi ini 31, 35 frekuensinya 4. X1 itu adalah apa? Titik tengah dari ini ya. Jadi kita jumlahkan 31 tambah 35 dibagi 2 dapat 33. Atau lebih cara mudah dicari saja. 31, 32, 33, 34, 35. Nilai tengahnya 33. Daripada kita menjumlah agak susah, jadi kita hitung saya jari. Yang kedua, 36 sampai 40. Jadi kita hitung saja. 36, 37, 38, 39, 40. Berarti nilai tengahnya 38 dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya. Ibu bisa lanjut ke berikutnya, kolom berikut. Setelah itu kita dapatkan X1, X2 sampai X7-nya. Kita kalikan dengan frekuensi. Jadi X1 kita dapat 33, kita kalikan dengan frekuensinya 4. Nih, kita kali dapat 132. X2-nya 38 dikali dengan X2-nya 6. Dapat 228 dan seterusnya sampai terakhir 2 dikali dengan 63 dapat 126. Setelah itu F1 kita jumlahkan banyaknya data, dia berapa? Kita jumlahkan dari 4, 6 dan seterusnya itu dapat 50. Setelah itu X1 tidak usah kita jumlah karena kita tidak akan gunakan. Kita gunakan adalah penjumlahan dari F1 kali X1. Kita jumlah datanya semua ini dapat 2365. Sehingga nilai X1 diperoleh dengan dari nilai tengah setiap interval kelas. Misalnya pada bahas itu yang tadi kita ajarkan tadi. Kita langsung masuk ke rumus. X rata-rata sama dengan jumlah FI dikali XI bahagi jumlah FI. Jumlah FI XI kita ganti dengan 2365 yang kita sudah jumlahkan tadi. Terus FI kita ganti dengan jumlah data, sehingga 2365 dibagi 50 dapat 47,3. Sehingga kita peroleh rata-rata MEN berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan dengan cara yang kedua? Ada pertanyaan? Semua bisa paham? Karena sebentar ada soal. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu rataan menggunakan rataan sementara. Rataan sementara masih tetap soal yang kalian ambil. Di sini kita tambahkan kolom yang keempat adalah D1 sama dengan X1 dikurangi dengan X rata-rata sementara. Tapi ingat, untuk kolom 3 dipilih rataan sementara X rata-rata yaitu
X dengan frekuensi terbesar. Jadi untuk menentukan X rata-rata kita harus melihat mana frekuensi yang terbesar. Kita lihat frekuensi yang terbesar sini, ini 14. Kan ini cuma 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Jadi yang terbesar adalah 14. Itu kita anggap sebagai X rata-rata sementara. Sehingga di sini kita akan mencari X rata-rata sementaranya itu adalah 48. Karena melihat frekuensi yang terbesar 14, maka frekuensi rata-ratanya adalah 48. Untuk mengisi kolom yang keempat, diisi dengan 48 atau X rata-rata. X ini kita kurangi dengan X rata-rata. Sehingga untuk kelas pertama 33 kita kurangi dengan 48 dapat negatif 5. Yang kelas kedua 38 dikurangi 48 dia dapat 10. Kelas yang ketiga 43 dikurangi 48 sama dengan min 5. Kelas yang keempat 48 dikurangi 48 0. Kelas yang berikutnya 53 dikurangi 48 dapat 5. Kelas yang berikutnya 58 dikurangi 48 dapat 10. Dan kelas yang terakhir adalah 63 dikurangi 48 sama dengan 15. Setelah itu kita kali dengan frekuensi. Jadi 4 dikali 15 min 15 dapat min 60 atau negatif 60. 6 dikali 10 dapat min 60. 9 dikali min 5 dapat min 45. 14 dikali 0 dapat 0. Dan seterusnya sampai 10 kali 5 50. 2 dikali 10 50. 2 dikali 15 30 dapat. Setelah itu kita jumlahkan. Min 60 ditambah min 60 dapat min 120. Jadi kalau min ketemu min kita jumlahkan saja. Terus ditambah lagi dengan min 45 berarti jadi minus 165 atau min 165. Setelah itu kita tambahkan 0, tidak ada pengaruhnya. Kita tambahkan dengan 50 minus 155 65 minus 165 dikurangi 60 minus 115 minus 115 dikurangi dengan 50 minus 65 masih dapat 65 minus 65 minus 65 dikurangi 30 dapat minus 30. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada yang kurang dipahami? Ada? Kalau tidak ada yang dilanjutkan. Kalau sudah ini kita langsung masuk ke rumus. X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah jumlah FI kali DI dibagi jumlah FI. Kita peroleh X rata-ratanya adalah 48 tadi 48 tambah FI X DI-nya ini kita sudah jumlahkan dapat minus 35. Terus jumlah frekuensinya dapat 50. Sama dengan kita bahagi dulu ini. Jadi jangan kita menggunakan aturan matematika yang lebih kuat. Jadi pembagian dulu kita bahagi dulu baru kita jumlahkan. Min 35 dibagi 50 dapat 0,7. Sehingga 48 kurang 0,7 dia dapat 47,3. Jadi rata-rata pemain berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Sama dengan yang tadi hasilnya. Cuma rumusnya yang berbeda. Terserah Anda mana yang dianggap mudah. Terus yang berikut cara yang ketiga. Cara yang ketiga dengan menggunakan cara pengkodean. Untuk cara pengkodean kita tetap melihat rataan sementaranya dulu. Tadi kan kita sudah bahas di cara yang kedua tadi. Untuk mencari rataan sementara kita melihat frekuensi yang terbesar. Jadi ini 48. Setelah itu untuk mengisi U1 tadi di penjelasan awal sudah dikatakan untuk rataan sementara itu kita taruh 0. Ke kirinya atau ke atasnya itu mulai dari min 1, min 2, min 3. Kalau masih ada data lagi lanjut min 4
dan seterusnya. Terus ke bawahnya positif, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. U1 dikali dengan 4. Min 3 kali 4 dapat min 12. Min 2 kali 6 dapat min 12. 9 kali min 1 min 9. 4 kali 0 0. 10 kali 1 dapat 10. 5 kali 2 10. 2 kali 3 6. Setelah itu kita jumlahkan. Minus 12 ditambah minus 12 minus 20 berapa? 24. Ya, bagus. Minus 24 ditambah dengan minus 9 dapat berapa? Akbar? Kalau ketemu negatif-negatif dijumlahkan, kita jumlahkan biasa dia dengan catatan kita ingat bahwa tandanya tetap negatif. Jadi kita minus 12 tambah minus 12 minus 24 tambah minus 9 berarti minus 33 ya. Setelah itu kita tambah 10. Minus 33 tambah 10 minus 33 tambah 10 berapa? Minus 33 atau min 33 ditambah 10. Kalau negatif ketemu dengan positif kita apakan? Kurangkan. Dengan melihat tanda yang bilangan besar itu sebagai penanda. Jadi minus 33 tambah 10 berapa? Minus 23 ya, bagus. Terus setelah itu kita tambah lagi minus 23 ini. Minus 23 ditambah 10 ini minus berapa? Yang ini. Ini. Yang kedua. Minus berapa tadi? 23 dikurangi 10. Minus berapa? 13. Setelah itu minus 13 ditambah 6. Dapat minus 7. Setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus. X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah P kali jumlah daripada FI kali I per jumlah FI. X rata-rata kita sudah dapat 48. Panjang kelas, kalau masih ingat mencari panjang kelas kita hitung saja di jari. 31, 32, 33, 34, 35. Jadi dia dapat 5 kelas. Panjang kelasnya 5. FI TI itu dapat min 7 dibagi jumlah frekuensi 50. Jadi ingat di sini lagi boleh dikali dulu baru dibahagi bisa, atau kalian bahagi dulu baru dikali bisa juga. Jadi kalau dikali minus 5 kali minus 7 dapat minus 35. Dibahagi 50 dia dapat minus 0,7. Atau bisa saja 5 ini hilang. Tinggal 10 kan? Min 7 per 10 atau sama dengan 0,7. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi tidak boleh kita jumlah baru kita kali ya. Aturan matematika itu harus kita kali dulu, kita bahagi, baru kita jumlah. Jadi 48 ditambah minus 0,7 dia dapat 47,3 kg. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada ibu kasih tugas satu nomor saja. Untuk melihat kemampuan kalian, apakah materi ini kalian sudah pahami atau tidak. Sekarang ibu kasih tugas. Berikut ini ibu ambil yang kedua saja. Berikut ini merupakan distribusi frekuensi presentasi penduduk usia di bawah 25 tahun. Untuk menyelesaikan studi sarjana selama 4 tahun atau lebih beberapa kota besar Indonesia, tentukan ukuran pemusatan data berkelompok yaitu mean atau rata-rata. Jadi
dengan lanjutan materi ini yaitu masih median dan modus. Hari ini kita hanya belajar tentang perataan dengan menggunakan 3 cara tadi. Ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang kita sudah pelajari tadi, Najwa? Apa saja yang kita sudah pelajari tadi? Apa saja yang Najwa? Kesimpulan? Tapi yang kita pelajari tadi hanya mencari rata-rata atau median. Untuk mencari rata-rata ada kita menggunakan berapa cara? 3. Ya, sebutkan Najwa. Cara umum, terus menggunakan rataan sementara, dan yang ketiga dengan cara kode atau kompean. Jadi ulangi kesimpulan tadi. Untuk penyediaan data berkelompok ini ada 3, yaitu rataan, rata-rata atau median, dan modus. Namun pada hari ini kita hanya mempelajari tentang rataannya dulu. Untuk rataan itu ada 3 cara, yaitu rataan menggunakan rumus umum, yang kedua menggunakan rataan sementara, dan yang ketiga dengan cara coding atau pengkodean. Jadi itu nanti insya Allah kita minggu depan lagi kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan yaitu median dan modus. Hari ini Ibu akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, nanti sebentar Ibu akan kasih tugas lewat classroom. Nanti tugasnya dikirim di classroom. Untuk mengakhiri, Ibu silakan ketua kelas memimpin doa. Selesai kita pembelajaran. Silakan. Baiklah teman-teman, selesai kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang telah kita dapat bisa kita mendalami lagi. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.